semuanya, di mana ada kartu, di situ ada Reticula, virtual card gamer Reticula, dan Hai, the heroine with dances across the dreaming galaxy. Nirmala Yumeria ready to present all my heart. Nima di sini. Paci. Ya lah, kita kan cuma berdua jadi harus ada yang tepuk tangan ya gitu. iya, Let's go. baru penonton bayaran kita. Oke, kita tiba di episode ke-4. Udah episode keempat aja ya Reti ya. Gak kerasa, Gak berasa ya. Gak kerasa ya. Kita udah episode keempat dari Denpa Sensation Podcast. Yes. Terus kita Hari ini bahas topiknya apa apa nih? nih, Mbak? Hari ini bahas apa nih? Kita habis Kita hari ini bahas apa? Hari ini kita bahas visual novel. Ya. Dan Nima Gimana sebenarnya hubungannya dengan daripada game gacha? game gacha. Sebenarnya lebih kayak Nima tuh pengen mempertanyakan apakah zaman sekarang tuh banyak itu loh developer visual novel kan yang sudah beralih ke game gacha gitu loh. Jadi Betul. kenapa ini Nima membawa topik ini kali ini karena memang yang Nima perhatiin tuh banyak ini sih banyak perusahaan visual novel yang dia alih banting setir ke game gacha. Karena ya paling gampang sih mungkin dianggap lebih low cost tapi menguntungkan kali ya. Mungkin. Kalau menurut Kita Reti bahas itu gimana? ya. Menurut Reti gimana? Sebenarnya sih ya, kalau dibilang low cost, enggak juga sih menurutku ya. Karena kalau bikin satu game itu kan udah pasti harus ada semua tuh asetnya tuh ya, dari Iya juga. background, karakter, Iya. music. Kalau kita pakai karakter voice berarti nyewa seiyuu. Iya benar. Tapi memang kalau game gacha itu kayaknya lebih mudah scale up gitu ya, karena dia ngincernya jangka panjang. Kalau viral yang download langsung banyak. Terus bukan one time purchase. Jadi kalau misalkan berhasil bikin one hit wonder tuh duitnya ngalir terus gitu ya. Jadi juga mungkin iya. chasing that dream ya. Iya. Intinya sih seperti itu ya, dan apalagi kan ini gimana ya, live service itu mereka masih ada improvement ke depannya. Misalkan ya salah satu yang bisa Nima langsung ungkapkan itu Fate Grand Order kan. Dia kan dulu awal-awal tuh kan sprite-nya agak kurang bagus gitu, tapi terus akhirnya dia lama-kelamaan tuh diperbagus. Jadi lebih bagus sekarang ya. Terus kemudian sama ya itu salah satu contohnya sih yang game visual novel yang dia menerobos ke pasar gacha itu Kelihatan banget lah ya. sih. Ya salah satu contohnya. Tapi sebelum kita terlalu jauh nih, sebenarnya visual novel tuh apa sih? Iya Kita juga tuh ada yang ya. nggak tahu nih ya. Iya juga ya. Kenapa gimana masih begini? Karena Oke. kayaknya zaman sekarang udah jarang kedengeran sih visual novel, harus diakuin emang udah agak turun popularitasnya dibandingin di tahun 2000-an ya. Iya, apalagi kan ya itu sekarang orang udah gampangnya main game gacha gitu loh. Ya. Tuh. Oke, silakan. Ini aku coba jelasin dikit ya. Pakar kita Reticula harus membahas. Oke, silakan. Saya sebagai pro player visual novel, nggak ada ya pro player visual novel ya guys. Aku akan coba bahas dikit ya. Ini visual novel tuh sebenarnya kalau kita bahas dari kata-katanya ya adalah visual dan novel. Jadi dia tuh media penyampaian informasi gabungan antara visual. Jadi kalau visual tuh berarti ya gambar gitu ya. Dan novel tuh berarti kan teks ya. Plus ada suaranya juga. Iya. Ya, sekarang Tapi emangnya udah banyak full voice ya kebanyakan ya. Banyak kan udah full voice ya. Nah, terus apa sih kelebihannya visual novel dibandingin misalnya ya udah novel lah ya yang paling deket visual novel dan novel. Nah, kalau novel tuh pure text ya, banyak kan teks. Ya mungkin kadang ada illustration. Iya, itu light novel. Sedangkan ada ilustrasi. Kalau kita ambil sisi ekstrim satunya visual poll gitu ya, berarti kan anime lah ya atau movie gitu ya, yang benar-benar full visual gitu ya. Nah, visual novel ini dia dapat keunikan dari keduanya. Oh, iya juga. Dan Kenapa sih unik gitu ya? Ya, jelaskan. Kenapa dia unik? Pertama, kalau kita sering nonton anime kan suka ada elitis gitu ya yang animenya pacingnya terlalu cepet, atau animenya nggak detail, animenya nggak ngebahas monolog gitu kan ya. Sedangkan kalau novel, kita baca novel gitu kan nggak semua orang betah ya baca novel teks semua. Terus kadang lagi mut-mutan gitu ya, lagi seru gitu. Kadang males gitu. Udah gitu visualisasinya juga
macam-macam gitu ya, tergantung siapa yang baca. Nah, visual novel tuh memadukan keduanya. Jadi kita melihat di layar kita ada karakter, terus kita lihat di bawah ada text box gitu ya, dia lagi ngomong, terus ada suaranya. Jadi kita benar-benar bisa memvisualisasikan mereka lagi di gunung misalnya, backgroundnya gunung. Iya. Kan Terus background-nya. lagi berantem, ada background musik seru, terus ada suara tang ting cung tang. Ya, gampangnya. Tapi kita nggak kehilangan detail kayak misalnya, tanganku sakit ya, aku merasakan tangan kananku berdenyut ya. ya paling sprite-nya loncat-loncat doang sih kalau nggak ada CG. Ya. Sih. Tapi pikiran si karakter itu tetap tergambar di teks yang ada. Kalau kita nonton anime kan dia nggak akan ngomong tangan kananku berkedut, ini merupakan tanda-tanda bahwa manaku habis gitu kan, itu kan nggak akan ada kalau di anime ya. Iya. Tapi kalau di visual novel itu Lebih tetap detail. dapat dua-duanya. Lebih Ya. detail, iya. Jadi apalagi kan visual novel tuh banyak yang dari POV orang pertama kan, dan itu nggak mudah Betul. digambarkan dalam anime gitu loh. Anime kan kalau dipikir-pikir kan kalau dari POV orang pertama tuh jarang banget gak sih? Jarang banget. Kita Yes, pasti gak ada. POV-nya orang ketiga ya, atau dewa gitu ya. Dewa. Tapi POV orang pertama tuh biasa kalau habis bangun dari pingsan. oh iya, tapi sebelum kita membahas visual novel lebih lanjut lagi ya, Nima mau meluruskan aja, nggak semua visual novel tuh dating sim. Dating sim tuh bisa visual novel, tapi dating sim tidak selalu visual novel tuh tidak selalu dating sim. Nggak selalu dating sim. Meski ya kadang-kadang kan ada konsep yang dimana kita rute dan ending setiap heroine tuh bisa berbeda gitu, atau hero yang atau pokoknya love interestnya ya bisa berbeda. Jadi kita nanti kalau di rute ini jadiannya sama si ini, jadinya sama itu. Tapi tidak berarti semua visual novel itu bisa dibilang dating sim. Bagi Nima ini adalah salah satu aspek yang sangat agak apa sih maksudnya? Sangat agak menyebalkan dari beberapa kreator visual novel barat apalagi ya. Karena mereka terlalu menstereotipekan ya. Kalau visual novel kelihatan itu banget. adalah dating sim. Kelihatan banget. Kadang tuh kalau ngelihat visual novel barat tuh kadang kelihatan banget mana yang ngerti visual novel, mana yang enggak gitu. Kalau dia bilang Makanya just dating sim betul. tuh biasanya agak red flags itu begini Mas. Ya. Makanya tadi kalau aku definisiin, aku nggak nyentuh dating sim tuh. Visual novel itu hanyalah media menyampaikan informasi yang ada visualnya sama ada teksnya. Jadi Sebenarnya bisa aja dia nggak ada pilihan sama sekali, bahkan nggak ada heroin sama sekali juga bisa visual novel. bisa. Jarang sih. Jarang sih. Cuma kalau ngomong-ngomong soal itu ya, Nima tuh apa? Tadi mau ngomong apa sih? Kalau sebenarnya definisi dating sim yang paling beneran dating sim mungkin itu ya yang macam seri Tokimeki Memorial. Yes, sih. Tokimeki Itu- Memorial itu atau mungkin yang lebih ya. familiar Love Plus ya. Love Plus lebih agak Love Plus sekarang udah ya. jadul loh sekarang. iya lagi aduh. Iya, kalau ya apalagi ya yang modern sekarang ya paling Love and Deep Space itu visual novel atau itu Love apa? and Deep Space Kurang tahu sih. nggak terlalu dating sim sih. I think yang lebih mirip itu sebenarnya Uma Musume secara sistem gamenya, tapi diubah jadi training. Karena dating sim itu mirip banget sama nge-training kuda di Uma Musume. Iya juga ya. Nima gak kepikiran ke situ Iya. ya. Oke, kita Itu yang paling dekat kalau zaman sekarang. Iya. Wah, yang itu kan berarti Shiny Colors termasuk gak sih? Shiny Colors Iya, soalnya banyak yang bilang Shiny Colors tuh udah kayak visual novel. mirip Udah ya. kan? Iya, mirip sih. Udah, kembali lagi ke visual novel, oke. Nah, Jadi visual novel tadi kita udah tahu ya. Jadi ada visualisasi, ada gambar karakternya, ada teksturnya. Tapi berarti gitu-gitu doang dong, ngebosanin dong. Ngebeli game gitu-gitu aja. Enggak juga ya. Sekarang tuh udah banyak berkembang. Ya contohnya tadi lah yang paling deket lah. Uma Musume itu visual novel loh. Dia menceritakannya kan dengan ada visualnya, ada teksnya, ada suara kan. tapi ini mah agak Nah, kurang tapi setuju sih. Kurang setuju. Uma Musume sih 3D dibilang- model. Aku kurang setuju sih kalau dibilang visual novel. Soalnya itu lebih kayak ini gak sih? Lebih condongnya tuh ke simulator. Simulator betul. Time management Nah. simulator itu menurut Nima beda sama Setuju. visual novel. Karena kalau di visual novel kalau menurut Nima tuh lebih kayak choices matter, kalau nggak choices matters, lebih ke ini, lebih ke daripada lebih kalau nggak choices matters biasanya lebih ke berat ke cerita gitu, kalaupun dia nggak ada pilihannya gitu.
Nah, ini aku punya pandangan yang Ya, agak ada. beda. Silakan. Menurutku visual novel itu hanyalah si medianya sendiri. Jadi kalau ada teks, ada karakter, itu udah pasti visual novel. Nah, kalau misalkan yang tadi Nima jelasin, aku nyebutnya novel game namanya. Yang memang gamenya itu fokus ke novelnya aja. Ini istilah bahasa Jepangnya sih memang novel game. Oh, Kalau di gitu. bahasa gitu ada Inggris istilahnya. biasanya iya, Kinetic ya. Roberu kalau game misalkan biasanya. Kalau bahasa Inggris tuh biasanya Kinetic bukan sih? adventure game, bahasa ini juga sih, bahasa Visual novel. Jepang juga, atau bencha game. Bahasa Jepang serapan Kalau ya. kalau di Inggris sih biasanya orang sebutnya visual novel jadinya ya. Tapi sebenarnya itu kurang tepat sih. Menurutku ya, ini pure pandanganku doang. Ya, itu opini masing-masing, kita dibahas di sini memang. Tapi kalau menurut Nima sih ya, kalau kan emang ada istilahnya kan untuk visual novel yang kayak gitu lebih banyak kalau di komunitas Betul. barat disebutnya kinetic novel gak sih, yang ada pilihannya. Kinetic novel itu untuk novel-novel yang lurus, nggak ada pilihan sama sekali ya. Jadi benar-benar kita duduk ya, enjoy the story gitu ya. Dari the story ya. Sedangkan kalau yang ada pilihannya ya, Ya lebih orang barat sih masih sering nyebutnya visual novel atau dating sims, padahal nggak semua dating sims. enggak, aku tuh suka sebel itu kalau ada kayak gitu anjir, gini nggak boleh aku. Oke, sebenarnya. Nah, kita mungkin supaya nggak terlalu kemana-mana nih, kita coba bahas pakai contoh aja ya. Kayak contoh, Visual let's novel go. terkenal ya. Ayo bahas. Misalnya ya, kinetic novel yang terkenal itu salah satunya adalah dari Ki. Judulnya itu Planetarium. Aku pernah baca. Seingatku itu kinetic novel. Planetarian BTW judulnya. Planetarian ya, Planetarian, The Planetarium Reverie beda. of a Little Planet. Tuh. Udah lama. Aku sempet baca sih, tapi belum sampai habis waktu itu dulu, udah lama banget jadi lupa ceritanya gimana. Ceritanya lumayan klise gitu ya, yang si protagonisnya ketemu salah satu robot di dunia yang sudah hancur. Robot ini adalah penjaga planetarium, jadi dia berusaha memperbaiki planetarium itu supaya bisa melihat bintang. Sedangkan si robot ini baterainya udah mau habis gitu ya, udah mau rusak ya. Klise ya, klise. Klise tapi Boys biasanya Meet Girl Ki Story. tapi Ki sih. Kalau Ki ya biasanya Pasti bikin emosional. nangis. Nah, itu ada kategorinya lagi tuh, namanya adalah Nakige ya. Game yang bikin nangis. Game yang Ya. bikin nangis. Ini adalah spesialisasinya Ki dengan title-title terkenal seperti Clannad, Little Buster. Sebenarnya kalau mau ke sekarang udah lumayan banyak, tapi kayaknya kurang terkenal ya, kayak misalnya Rewrite, Summer Pockets ya. Baru dapat animenya Summer Pockets kemarin. Summer Pocket sebenarnya aku ngeliatnya sih lebih lumayan terkenal sih. Cuma kalau ngomongin soal Ki ya, kita nggak bisa juga nggak bahas ini sih, Heaven's Born Stride nggak sih? Soalnya kan kita ngomonginnya Heaven's Born Stride, betul. karena itu adalah Heaven's Born Stride itu adalah salah satu venture-nya Ki ke game gacha itu. Betul. Itu adalah salah satu contoh visual novel di era gacha yang menurutku paling sukses dibandingin yang lain. Cukup sukses sih. Kalau selain FGO ya, ini FGO sih levelnya udah serem sih itu. Betul. Aku Tapi masih ingat kalau banget kita ya, ngomongin FGO itu terkenal karena fanbase-nya besar dan Iya. story-nya bagus gitu ya. Tapi kalau bandingin sama Heaven Burn Red, apa ya? Presentasi dari story-nya itu jauh lebih bagus Heaven Burn Red. Dari faktor yang tadi ya, visual, musik, sama story-nya itu jauh lebih bagus Heaven Burn Red. Aku harus main kah? Terutama karena dia full voice. Iya sih, kalau FGO kan dia muted kalau misalkan voice-nya, kalau misalkan di story-nya ya. Bahkan nggak ada kayak umum musuhnya yang cuma kayak hah ya gitu-gitu pas story-nya gitu. Ya. Nah, di Heaven Burn Red itu benar-benar fokus ke appeal dari visual novel, yaitu story-nya bagus. Story bagus itu ada dua. Apa gimana? Story yang memang plot driven, yang memang kita penasaran, oh abis ini story-nya gimana ya? Apakah dunia akan hancur? Apakah Raja Iblis akan hadir misalnya? Gimana? Dan ada story yang karakter driven. Kita ketemu karakter terus kayak, aku pengen lebih tahu deh mengenai karakter ini. Oh, Terus itu kayak itu hari nggak ini sih? aku Kalau tahu. di kalau kayak di Grand Blue Fantasy tuh kayak ini nggak sih, kayak Fate episode gitu? Betul, yes. Yang itu. Nah, Heaven Burn Red itu berhasil membalance dua-duanya hingga story-nya menarik banget. Kok menariknya apa nih, harus coba ya? Apalagi Heaven Burn Red udah Inggris ya, udah lokal. Iya, makanya katanya bahasa sangat-sangat Inggris accessible. bahasa Inggris itu sangat ngebut katanya. Betul, Temennya dan- banyak yang main soalnya, Nima jadi kadang merhatiin gitu. Tapi mau masuk tuh agak ragu karena takut terlalu Agak berat, lambat gitu.
Story-nya bagus. Kalau kita fokus ke story, gamenya nggak susah. Tapi kalau mau skor attack gitu misalnya, itu game sangat-sangat pay to win ya. Jadi aku tidak merekomendasikan kalau mau ngejar skor. Tapi kalau mau nyari story-nya doang, it's a really great game. Ya, aku masalah lagi nggak sempat baca story sih, sayangnya. Iya. Terus tipe-tipe game yang lain itu yang kalau orang barat bilang dating simulator, kalau orang Jepang bilangnya apa ya? Aku lupa sih Ren I istilahnya. Yang Ren I game betul, yang heroinnya banyak. Ada heroinnya banyak, kita milih apa dialog, terus berharap masuk ke rute salah satu heroin. Dan ada yang pure Ren I game atau pure dating simulator kayak misalnya Katawa Shoujo. Oh iya yang itu sebenarnya agak terkenal ya di barat ya. Itu kan emang bikinan barat soalnya memang. Betul, nggak ada true ending, benar-benar cuma pokoknya kita masuk ke rute heroin gitu. Oh jadi definisi Ren I game-nya Reti itu benar-benar nggak ada true endingnya. Cuma nyari heroin aja, yes. Make sense. Berbahagia dengan heroin masing-masing. Nah, Katawa Shoujo nih mah sempat main di stream sih, tapi belum tamat karena ada masalah gitu. Nah, aku tinggal satu rute lagi, cuma lupa siapa yang belum aku mainin. Iya. Aku kan waktu itu nyoba masuk ke rutenya Rin sih kalau nggak salah, yang tangan itu, yang pelukis. Kalau nggak salah. Ya. Actually itu yang belum aku mainin. Ya. Katanya dia emang kalau nggak pakai guide agak susah sih. Aku waktu itu kalau pas main Katawa Shoujo aku emang sengaja pakai guide karena aku penasaran sama rutenya Rin gitu. Tapi memang aku belum sempat lanjut lagi, terus akhirnya kelupaan. terus karena komputerku baru gitu, jadi aku belum sempat harus main dari awal lagi, terus males. Padahal aku kan sudah stream gitu ya, sudahlah. Sayang sih benar. Paling kalau misalkan aku main Katawa Shoujo lagi, aku akan coba ke rute yang lain gitu. Kan sudah ada di Steam. Kalau Katawa Shoujo aku rekomendasi rute yang bagus itu. Kalau yang nggak mau konflik ya, yang benar-benar sweet aja gitu ya. Apa? Itu rutenya yang buta Lily ya kalau nggak salah. Lily, oh iya Lily cantik sih ya. Nima coba deh. Itu ceritanya bagus. Oke, nanti berikutnya guys, mungkin Nima sempetin main Katawa Shoujo lagi. Karena kalau nyari yang lain rutenya agak banyak konflik gitu ya, jadi ya, kan, tidak terlalu. Katawa Shoujo itu termasuk Nakige nggak sih? Termasuk Nakige, dia berusaha menjadi Nakige. Ya tapi jangan dibandingin sama Clannad dan kawan-kawannya. Itu soalnya ini lebih indie soalnya. Kalau Clannad kan ini apa, dia komersil, jadi emang lebih banyak ininya. Lebih banyak research. Dibahas Katawa Shoujo itu kesulitannya adalah kita susah relate karena kita jarang ketemu kawan-kawan disabilitas. Ya, jadi ketika mau dibikin Nakige tuh agak susah relate-nya. Agak jauh. Sebenarnya itu kayaknya kelebihan Iki kan. Mereka tuh sering bikin kisah fantasi, tapi fantasinya tuh pertama dari kita bisa relate gitu sama keseharian mereka. Karena dia ceritain everyday life-nya tuh kenceng banget sampai kita berasa kayak kita tinggal sama mereka, terus dihajar. Dihajar gitu. Ya sebenarnya itu kelebihan dan keunikan Iki sih. Tapi mereka sekarang lebih main fantasi sih. Main fantasi. Yes, mereka tuh selalu kasih sedikit bumbu fantasi di kehidupan sehari-hari. Itu yang bikin ceritanya agak seru gitu ya, manis ya. Kalau kataku sih ya Katawa Shoujo sebenarnya kesandungnya karena indinya aja sih, jadi memang passion project. Jadi dan ujung-ujung tuh kayak karena timnya juga technically agak bubar gitu, jadi ya nggak bisa improvisakan dengan voice acting atau segala macam itu bro. Kayaknya sih bang ini. But it is a successful example ya dari indie bikin visual novel. Ada lagi sebenarnya sih kalau barat indie visual novel yang terkenal, kita harus bahas ini. Ya, tapi sebelum itu aku mau bahas satu kategori lagi sebelum masuk ke yang itu. Ya, oke. Ini kategori yang apa ya? Kita semua tahu ada, kita harus sebutin, tapi kita nggak perlu sebutin contohnya, yaitu eroge atau nukige. Iya. Pokoknya intinya itu adalah genre visual novel untuk orang-orang di atas usia tertentu. 18 tahun. Di atas usia tertentu. Dengan satu tujuan yang kalian terjemahin aja sendiri. Kita semua sudah tahu ya. Iya. Oke. Yes. Terjemahin. But it has to be mentioned karena itu salah satu genre besar di visual novel. Iya, bahkan kalau kalian perhatiin kan ya di itu, kalau nggak salah kan yang pas di episode berapanya itu 60-bit sensation itu kan yang awal-awal kan episode awal kan si
MC-nya si Konoha itu dia protes gara-gara dia cuma disuruh warnain gambar Nukige doang gak sih? Ya Gitu. karena ya gimana ya, Emang Nukige tuh gampang. sebagus-bagusnya Nukige tidak akan terkenal membuat namamu naik banget gitu. Dan apalagi masalahnya dia tuh low cost ya. low cost tapi masih bisa kejual gitu loh. Karena ya orang kan Walaupun- butuh relief gitu loh. Betul. Walaupun sebenarnya aku punya suatu hiburan yang tidak patut dicontoh sebenarnya ya. Apa nih? Woi. Nima tahu gak sih kalau deskripsi dari eroge atau Nukige tuh lucu-lucu. Iya, aku juga sering baca gitu. Aku tuh kayak ketawain tuh kadang-kadang aku tuh kayak VNDB, UDB gitu. Misalnya aku buka VNDB tuh, Yes. VNDB tuh kayak Aku lagi bosen gitu. website arsipnya visual novel. Jadi mungkin agak kayak My Anime List gitu ya. Itu kadang-kadang aku suka mencet random terus kayak random di bagian Nukige terus kayak ngeliatin judulnya, anjir premisnya aneh banget, ketawa. Hahaha. Udah judulnya aneh, terus kalau baca summary-nya tuh konyol banget. Itu tuh salah satu hiburan sih. Trivia dikit. hiburan sih bahkan kadang kayak Nima juga sih bisa kadang-kadang karena bosen aja jadi nggak ada nafsu, nggak ada apa gitu loh, bahkan nggak lihat sigi atau covernya, coba kayak judulnya anjir aneh banget gitu. Lucu benar-benar. apalagi kalau misalkan udah yang judul jadul itu kadang-kadang ada yang nyerempet Nah. copyright gak sih? itu parah sih. Semakin jadul semakin gila sih. Makin gila. Tapi zaman sekarang ya masih ada sih, cuma lebih subtle gitu loh kalau zaman sekarang tuh Bisa. kayak nyolong karakter dari game-game lain gitu tapi nggak kelihatan Ya, jelas, mirip-mirip pasti bisa, doang gitu. sengaja dimiripin gitu loh, banyak sih kayak gitu. Nah, terus tadi ya yang terkenal di barat dan belum kita sebutin ya, yang semua orang tahu kayaknya itu Doki Doki Literatur Club ya. Dia tuh masuknya lebih ke meta nggak sih? Meta. Ya, dia tuh subversion dari genre VN gitu. Jadi kita kira kita lagi main VN, ternyata bukan VN gitu ya. Kayak dia bisa nembus apa namanya? Apa namanya? Third wall. Ya, Fourth wall ya. Tapi ngomong-ngomong soal Meta horror. Doki Doki Literature Club ya, aku tuh sampai sekarang tuh aku belum, aku nggak berhak ngomong gini karena aku belum tamat semua rute, I think. Cuma aku tuh pernah baca di mana gitu, kan writer sama kreator Doki Doki Literature Club itu kan Dan Salvato ya. Jadi si Dan Salvato itu bikin Doki Doki Literature Club terinspirasi dari gimana di Tsukihime tuh nggak ada rutenya Satsuki. Oh, oke. Soalnya dia bener-bener itu kayak ada orang yang ngegali-gali tweet lamanya Dan Salvato. Intinya dia suka banget sama Tsukihime, tapi dia benci banget sama Satsuki. Dan itu benar-benar putting better context why Doki Doki Literature Club is like that. Gimana? Kok jadi bahasa Inggris bentar. Pokoknya jadi itu benar-benar dengan mikir seperti itu dan menghubungkan antara Monika dan Satsuki, kalian bisa mengerti kenapa Doki Doki Literature Club tuh kayak gitu ceritanya. Real. Itu aku juga jujur iya sih, kayak jujur Doki Doki Literature Club aku pernah main di stream ya, cuma nggak sampai tamat banget. Pokoknya bahkan belum sampai yang Monika itu. Serem, soalnya Nima takut gitu main. Jadi terus Memang dia yang dijual itu memang ini ya kan, horornya. Loh, kok gini gitu ya subversionnya. Cuma horror. Memang dia tuh salah satu game yang pertama booming di barat dengan genre seperti ini ya. Padahal Sebenarnya di Jepang itu udah banyak. Salah satunya yang cukup populer dan udah dilokalisasi jadi bahasa Inggris juga sekarang itu adalah Totono, You and Me and Her, A Love Story ya. Iya. Itu jauh lebih ekstrim daripada Doki Doki Literatur Club. Iya. Dan itu lebih. Dan aku udah ngerasain itu. Aku udah main. Aku udah main. Pas bahasa Yang Jepang. unsensor apa? Yang unsensor apa yang sensor? Yang Jepang sih nggak ada sensor teh. Aku main di Jepang. Kenapa aku bilang dia lebih ekstrim? Kalau di Monika itu kan kita bener-bener di jump scare, terus ya udah gitu. Ya maksudnya kayak kita ngelihat screensaver lah ibaratnya, nanti dia ngomong dan things like that. Tapi di Totono salah satu heroin ya, Miyuki ini, dia itu menjebak kita di dalam visual novel itu. Jadi tiap kali kita booting gamenya,
dia nge-rewrite kodenya, kelihatan seperti nge-rewrite kodenya sehingga kita tuh Masuk ke cuma dia bisa nggak sih? muter-muter ngedate sama dia terus. Gila. Dan ini tuh unlimited loop, gila. Agak gila. unlimited loop ngedate sama dia. Kalau mau keluar buat dapet true endingnya, kita harus ngambil HP-nya Miyuki pas dia lengah. Jadi ada momen dia lengah, kita ambil HP-nya. Kita kalau mau masukin password ke HP-nya dia harus selesain quiz 10 pertanyaan saya, dengan 3 pilihan. Pilihannya tuh Ini nggak ada walkthrough-nya. Ini nggak ada walkthrough-nya karena Miyuki yang kalian temuin itu satu-satunya di copy game kalian. Kalau orang lain install, kalau kalian sendiri install, pilihannya beda. Gila. Install ulang pilihannya beda. Iya. Jadi kalian benar-benar harus ngedate sama Miyuki selama loopnya itu. Satu ya. Catat satu-satu. Oh, dia suka pakai gantungan kunci kucing. Oh, dia suka kalau pita rambutnya kayak begini. Terus isi Gila. pas lagi terakhir. Itu ambisius banget sih memang. Itu keren banget. Aku jujur itu insane. aku jujur kalau Totono tuh aku cuma lihat review orang karena aku juga nggak berani main sendiri. Cuma itu insane sih. Gila. Dan itu kita dikasih tahu. Dia ngomong kalau ini tuh Miyuki satu-satunya. Jadi kalau kalian mau dapat true ending tuh kalian harus nge-delete file, sama kayak Doki Doki Literature Club kan gitu juga. Harus nge-delete salah satu file di foldernya. Terus dia bilang, ini Miyuki satu-satunya. Kalian install ulang pun nggak dapat Miyuki yang gini loh. Ya ampun. Wah, itu berat banget loh. Aku nggak tega loh nge-delete. Ya. Tapi waktu itu kamu udah dapet true endingnya, milih endingnya siapa? Kan ada 2 kan? Dia tuh agak dia tuh linear sebenarnya. Sebenarnya linear. Oh. Jadi harus ngelewatin rute heroin pertamanya, Iya. Aku terus tahu. terpaksa masuk heroin keduanya, terpaksa lewatin Miyuki. Habis itu kalau misalnya kita milih Miyuki, simply nggak nge-delete filenya, terus ya nge-stuck di loopnya aja. Kalau mau milih heroin true endingnya, delete Miyuki. Iya. Itu agak aneh memang game, tapi Nitro Plus ya memang Nitro Plus dia sih suka nggak bikin heran. game-game yang Heeh. keren lah. Ya. Aku jujur sih pas pertama kali di announce pernah lihat gitu loh Totono kan. Cuma kayak waktu itu belum nge-hype banget. Cuma By the way, Totono ya aku kalau penasaran ngeliat spoilernya gitu tapi gak jadi. Dan aku seneng banget sama desainnya si heroin yang satu lagi, si Aoi ya kalau nggak salah namanya ya. oh iya kalau Yang nggak manis salah, banget. agak Jadi denpa aku gitu ya. penasaran dikit. Aku sebenarnya jujur ya pengen coba main Totono tadinya, sempat kepikiran. Tapi pengen main pengen kalau misalkan main yang uncensored bahaya kayaknya sih. Betul, tapi Totono kalau nggak main Ya. uncensored ceritanya banyak yang hilang menurut. Iya, Karena Dan sangat terikat ke core gamenya. aku sebenarnya Harus pengen main uncensored tapi off stream sih ya, jelas ya. Cuma masalahnya lebih ke aku tuh agak pas lihat review orang soal Totono tuh aku lihat terjemahan bahasa Inggris, aku agak sebel sedikit. Baiklah. Enggak ini agak petty dikit sih. Cuma aku kayak ngeliat kayak mereka tuh nerjemahin Denpa jadi apa gitu, tapi kayak kurang cocok. Aku cuma merasa kurang cocok aja. Jadi kayak aku tuh, jadi pasti Aoi dimension itu kan dia kan dibilang kan dia tuh cewek Denpa gitu. Tapi kan masalahnya adalah si man. How do I explain this? Tapi dia diterjemahin jadi apa yang aku sebel banget. Soalnya aku nggak jadi pengen main meski pakai terjemahan bahasa Inggris sekalipun gitu. Tapi aku malas kalau main bahasa Jepang gitu loh itu. Apalagi setelah aku mendengar ceritanya Reti soal si Miyuki itu, aduh. Ini gimana? Nah, Miyuki itu sedikit trivia ya. Kalau kalian memilih untuk tidak nge-delete Miyuki, terus kalian play gamenya lagi sekarang, which is like udah 10 tahun sejak gamenya. Oh iya itu. Oh, dia akan bilang Izin minum. ya Miyuki akan kayak ngomong kayak kecewa gitu, kok udah lama gak kesini, pasti kamu banyak berubah ya dan lain-lain. Sudah 10 tahun kita tidak ketemu. Oh my god. Ya, aku Dan- pernah oh ya, lihat satu lagi ya? pernah lihat postnya ada yang ngelik gitu katanya kalau berapa tahun Dan lalu satu dia lagi. ngelik sih, ngelik Betul. dia. Miyuki itu ngomongnya ke kita ya, ke player ya, bukan Gila. ke karakter player ya. Oh, sudah gila. Dia sadar bahwa karakter player itu cuman kayak boneka buat kita gitu. Jadi dia tuh men-treat si player karakternya itu cuma Build trap. sebagai ya kayak cuman tempat aja, kontainer doang, terus ngomongnya ke kita. Ngeri gak sih? Ngeri. Siapa ya? Itu salah satu contohnya ya, subversion. Subversion. Banyak ya subversion ya, nggak cuman harus meta break the fourth wall. Sebenarnya banyak banget subversion visual novel yang lain.
Tapi itu salah satu yang paling terkenal. Aku sebenarnya pengen ngomong subversion tuh ya, sebenarnya key aja bisa dimasukin subversion ada loh. Tapi aku nggak mau ngomongin, soalnya aku cuma kayak tahu sekilas doang soal rute-rutenya sih. Cuma ya, aku kan karbit guys. Maaf, aku belum sempat baca. Sejujurnya aku pengen baca visual novel. Aku udah beli beberapa visual novel akhir-akhir ini, cuma belum aku lanjut baca. Daripada Aku juga banyak waiting list. Banyak. Sekarang tuh gimana ya? Lagi nggak mood aja sih. Sebenarnya pengen baca karena tertarik sama ceritanya, tapi kayak backlog terlalu banyak gitu. Jadi kalau di luar stream agak males gitu baca. Oh man. Tapi terus visual novel. Tadi kan kita ngomongin yang benar-benar novel aja gitu ya. Ya apa, pencet enter berkali-kali atau klik auto terus tinggal sambil nonton gitu. Tapi banyak banget ya game-game modern yang udah ada unsur visual novelnya, jadi nggak benar-benar cuma baca novel doang. Misalnya yang paling jelas ya Persona tuh visual novel kenceng banget ya, yang kita tuh ada social link segala macam gitu ya. Tapi kataku enggak sih, kalau Persona enggak. Tapi dia game RPG sebenarnya. Tapi dia ada elemen-elemen dating sim. Tapi ada elemen visual novelnya. Ataupun game gacha. Aku malah mau bahas itu lebih ke visual, ke ini nggak sih, ke Uma Musume. Tadi kan kamu udah bahas kan. Uma Musume, betul. Lebih ada itu sih. Tapi ngomong soal ini agak OT mungkin visual novel dan Uma Musume sih, ada beberapa yang katanya orang-orang sih beberapa story-nya tuh kayak homage buat visual novel klasik sih. Iya, banyak ya elemen-elemennya. Contoh gampangnya Aston Machan. Aston Machan itu banyak yang bilang ceritanya dia tuh bener-bener kayak heroin Ki. Klasik banget ini ya. Klasik heroin Ki. Ya, dan aku sempat baca story-nya dia tuh, aku ngerti kenapa orang-orang pada mikir gitu. Kayaknya tuh semacam tribute kali ya, memang. Tribute ya. Sama satu lagi tuh Still in Love. Still in Love ya. Ya, karena itu presentasinya bagus banget sih Still in Love. Aku gak heran dia dibikin sampai dibikin semi limited di Uma Musume, itu aku gak heran sih. Karena memang presentasinya tuh ambisius banget buat dia. Bagus. Nah, nanti ngomongin soal Still in Love, dan kan itu kan dia ceritanya agak gelap ya, tanda kutip di. Agak gelap. Nah, ngomong kan ada kan genre visual novel yang bahasanya gelap banget, bahasannya gelap banget. Berarti mau bahas? Ada. Boleh. Ada banyak banget. To be honest, I'm kinda unprepared, but ya why not gitu ya. Iya, jadi ada satu genre visual novel yang disebut dengan Utsuge. Utsunya itu, Utsu dari Utsuge adalah Utsu depresi. Kalian bisa bayangkan isinya seperti apa. Depressing game gitu ya. Oh my god. Contohnya apa nih, Reti? Contohnya apa ya? Aku nggak ada yang langsung kebayang ke kepala, but agak nyerempet ya, karena kayak Narsisu itu kan depressing tapi bikin nangis juga. Aku jujur sih yang bisa bahas karena aku memang sempat ngikutin story-nya, meski aku nggak main visual novel langsung karena aku belum bisa baca kanji, jadi aku lebih kayak nontonin orang main gitu. Ada satu judul yang bisa aku bahas, Magical Girl Witch Trial atau Manosaba. Manosaba katanya mau dapat Inggris ya? Iya, aku mau main seriusnya baru pas ada bahasa Inggris, tapi aku udah ngikutin sedikit ceritanya dari orang main gitu. Orang main terus let's play kan, biasanya let's player kan dibaca semua kan, dan kanjinya juga dibaca, dan aku ikutin aja. Aku nanti kayaknya kalau misalkan Manosaba ada bahasa Inggrisnya aku pengen main sih. Itu termasuk Utsuge sih, meski yaudah gak usah spoiler deh, pokoknya begitu ya nanti ya, karena mau keluar Inggrisnya nih, kita sama-sama belum main ibaratnya kan. Aku sudah tahu ceritanya. Reti, ini aku ceritanya makanya aku diem di sini. Ya sebenarnya Utsuge sih, bisa dihitung Utsuge sih, soalnya bad endingnya banyak banget. Salah satu ciri Utsuge tuh bad endingnya banyak. Betul. Tapi Saya no Uta juga masuk bad endingnya juga banyak sih. Saya no Uta ya. Saya no Uta, Corpse Party horor sih sebenarnya, tapi ya Corpse Party bukannya RPG Maker, aku kira bukan visual novel itu. RPG Maker, tapi visual novel elemennya lumayan banyak di sana. Iya. Oke. Ada satu lagi apa? Aduh, aku lupa judulnya yang itu. Bentar, aku lupa. Coba cari dulu. Yang ceritanya tuh agak gore gitu ya. Banyak sih sebenarnya. Kalau yang ya, never mind, aku lupa.
Ya salah satu visual novel favorit temanku padahal. Ya. Tapi gampangnya gini gak sih, Nitroplas kan banyak bikin Utsuge gitu aja. Yes, betul. Nitro Plus itu memang bahkan kayak Totono tadi tuh hitungannya Utsuge sih menurutku. Dan ngomongin, dan bahkan mereka Nitroplas itu kan punya cabang khusus untuk visual novel BL alias yaoi kan, cowok on cowok gitu, mereka juga masih masuknya Utsuge gitu loh. Aku tahu aku tahu mungkin banyak penonton gue yang udah tahu sih judul-judul seperti Dramatical Murder misalnya itu kan. Dramatical Murder. Nah, itu Nitroplas cabang Chiral yang fokusnya ke BL atau cowok on cowok. Dan itu mereka juga tetap masuk Utsuge meskipun cowok on cowok gitu loh. Bedanya cuma itu doang. Yang kan Contohnya ini ya, yang lain ya. Karano Shoujo ya. Karano Shoujo. Itu Girl in the Shell. Udah ada di Steam juga. Ini ceritanya parah sih. Aku nggak bisa ngejelasin storynya. jangan Mendingan kalian coba cari tahu sendiri. cari. Utsuge tuh gitu lah guys, depresi ya. Kalian Masih banyak ya. Iya, masih banyak. Sebenarnya masih banyak genre-genre yang game-game yang nggak bisa dimasukin ke genre itu. Kayak misalnya Subarashi Hibi itu aku nggak tahu genrenya apa. Itu genrenya game sendiri. genre denpa itu. Denpa ya. Denpa tuh biasanya Apa itu lengkap semuanya. Itu nonsensical banget biasanya kalau denpa tuh. Aku pernah nonton sih video yang ngebahas soal denpa genre ini dalam visual novel. Itu banyak banget dan menarik banget. Aku udah main sampai tamat Subarashi Hibi dan insane. Ini ya kan sampai ada yang bilang tuh visual novel denpa, grand visual novel denpa tuh ada 3, pokoknya kayak big 3-nya gitu loh, kayak big 3-nya genre visual novel jadul, dan mereka dan satu tuh Tsuino Sora, yaitu pendahulunya Subarashi Hibi. Pendahulunya Subarashi Hibi. Satu lagi Sayonara wo Oshiete, sama satu lagi tuh aku lupa judul bahasa Jepangnya, tapi intinya 100 Ways to Kill Yourself gitu bahasa Inggrisnya. Itu sesuai judulnya tuh emang Utsuge juga sih masuknya. Itu dan rekomendasi itu jangan dimainin kalau kalian lagi depresi banget. Itu parah. Parah jangan dimainin. Pokoknya yang itu yang Jisa, aku lupa, pokoknya dia singkatnya Jisatsu doang bahasa Jepangnya itulah. Nah, di streamer Overlook ini bisa masuk ya ke genre itu. Dan aku mau bahas ini sedikit karena aku agak senang suka mencari-cari soal kultur tentang 3 big denpa games ini, termasuk sempat tertarik, tapi aku nggak berani mainnya sendiri karena emang depressing kan ya, masuk depressing. Cuma yang bukan hanya depressing ya, tapi ini juga main unsettling kayak kalian lagi main, ingat ya visual novel itu visual, audio sama teks ya. Nggak cuma teksnya doang yang unsettling, ngeliat visualnya aja udah kayak merinding atau mau muntah, ditambah sama BGM-nya tuh iri ya. Apa ya? Ngeri. Itu tuh benar-benar insane sih. Dan itu kayaknya nggak bisa kalau di media lain, kayak kalau nggak visual novel nggak dapet deh serasa itunya. Ya, tapi ini kembali lagi ngebahas ke 3 denpa game itu tadi. Jadi intinya di antara 3 judul itu yang paling sulit didapetin tuh cuma yang Jisatsu itu dong. Ya. Karena dia benar-benar nggak dirilis lagi. Betul, nggak dirilis lagi, dan ini termasuknya niche banget pas zamannya, jadi nggak banyak kopinya gitu loh. Dan ya kalaupun ada cara yoho yang termasuknya tuh salah satu game yang sangat berat untuk dimainin gitu. Jadi itu kami tidak merekomendasikan game itu kalian mainkan sendiri. Ya, aku kalau ngelihat dari orang-orang nge-review itu emang tuh depressing banget, tapi nonsensical depressing gitu loh. Jadi kayak ya itu denpa tuh biasanya kayak gitu, denpa genre itu dalam visual novel tuh itu. Nanti kalau pengen harus bahas lagi ya udah ntar dulu. Pokoknya sama. Nah itu Utsuge, dan mereka masuknya Utsuge sih, tapi ada juga denpa yang masuk ke genre lain gitu, tapi emang agak sulit dijelaskan. Pokoknya biasanya kalau visual novel denpa itu dia tuh tipe yang ceritanya sulit banget dijelaskan dalam ceritanya sulit dan emang tujuannya bikin kita merasa tidak nyaman sebenarnya. Iya. Ya, sama ini sih aku jujur sempat agak kepo sama setidaknya salah satu di antara 3 game itu kan yang paling aksesibel untuk sekarang tuh kan yang Sayonara wo Oshiete, Sayoshi.
sebenarnya penasaran banget kan, ceritanya menarik ya. Cuma aku dengar ada gore-nya sedikit, aku agak malas. Aku tidak kuat. Nah itu sih betul, masalahnya Sayonara Oshite sama Tsuino Sona itu sama-sama ya agak banyak gore-nya. Subahibi pun gitu. Ya. Baby, aku penasaran Subahibi sih, tapi ya udahlah, lihat nanti aman aja. Dan gimana nanti. Subahibi ya. Ya ini yang udah Nggak main bisa nih, udah tahu nih. Aduh. Terus nah sekarang kita kembali lagi ke topik. Balik lagi ke topik ya. Tiba-tiba visual novel udah. Nah, terus sekarang tuh relasi game gacha kenapa dengan sih visual novel. kita menghubungkan antara game gacha sama visual novel gitu ya? Karena gini, kalau game gacha sekarang tuh banyak yang presentasinya pakai visual novel ya nggak sih? Karena itu simple ya. Blue Archive misalnya, Blue Archive kan story-nya juga ada, dia ada kayak model-model visual novel gitu ya. Kenapa sih harus visual novel? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Pertama, memang yang paling cocok dalam artian begini. Kalau dalam game gacha itu kan ada karakter. Tiap karakter udah punya sprite-nya dong. Iya. Kalian udah tahu ya teman-teman ya, sprite tuh apa ya? Tachi gambar karakter yang berdiri PNG gitu ya. PNG. Iya, Nah, PNG itu adalah salah satu elemen terpenting dalam visual novel ya. Jadi, udah ada nih PNG. Iya. Terus background. Wah, ternyata aku nggak perlu bikin 3D model background atau stage setiap kali mau cerita gitu ya. Cukup tempelin gambar JPG, ditimpa PNG, ditimpa teks, ceritanya bisa disampaikan. Jadi memang ini apa ya, klop gitu ya untuk dimainin di HP pula kan. Yang kadang kita tuh nggak bisa ekspektasi banyak dari spesifikasi HP gitu ya. Nggak bisa berat-berat. Ya sih. Jadi yang perlu dilakukan sama si gamenya cuman ngewayang gitu ya kalau kata orang ya. Ngewayang ya. Taruh gambarnya di mana, kasih ceritanya. Dan kenapa salah satunya Nima bahas soal relasi game gacha dan visual novel, kan banyak banget sekarang IP visual novel yang terkenal pas zamannya, terus dia bikin game gacha. Seperti salah satunya yang paling terkenal ya Fate Grand Order. Terus waktu itu kemarin Maflaf itu bikin game juga kan ya, kalau nggak salah, game gacha. Banyak sih. Kayak bahkan Love Plus gitu. Iya, Love Plus sempet. Bikin game gacha, plok visual novelnya digacain. Itu agak menyebalkan sedikit gak sih? Ya, agak menyebalkan sih. Kalian harus gacha kostum gitu, biar dapat story kostum itu. Aduh, memang sih. Ya. Memang sih, karena intinya kembali lagi, karena live service itu mereka bisa menghasilkan lebih gitu loh. Jadi ya low cost tapi bisa high reward kalau misalkan beneran laku ya. Tapi sekarang sih sudah zamannya game gacha sudah mulai banyak, terlalu banyak sampai orang tuh malas nambah gitu loh. Ya. Nah, ini menarik nih karena orang bilang game gacha sekarang juga story-nya bagus kok. Iya, benar. Misalnya apa ya? FGO ya udah pastilah ya. Tapi kalau aku rekomendasiin orang buat coba deh main FGO buat baca story-nya, aku nggak rekomendasiin sih karena udah kepanjangan banget. Iya, benar. Ngejarnya susah kan. Ini jujur salah satu faktor kenapa Nima tuh agak males lanjut main kayak game kayak Honkai Star Rail gitu sih. Honkai Star Rail tuh sebenarnya kayak Nima, ini bukan visual novel ya, dia mungkin technically ya. Presentasinya sangat mirip visual novel. Iya, presentasinya agak mirip visual novel, tapi di sisi lain tuh kayak Nima tuh kayak story-nya agak males gitu udah lanjutin, jadi ya udahlah. Nah, itu adalah salah satu kelemahan terbesar dari game gacha. Jadi game gacha itu kalau kita bahas dari faktor visual novel itu ada dua kelemahan. Yang pertama adalah dia nggak bisa mendevelop karakter terlalu dalam. Iya, benar. Abaikan FGO ya, FGO is an anomaly gitu ya, karena dia udah panjang historinya. FGO kan emang dan dia udah punya basicnya, udah ada heroic spiritnya, jadi nggak perlu dari nol. Nah, misalkan ya let's say Star Rail ataupun Genshin, apa ya yang terkenal lagi sekarang? ZZZ. Iya. Baca Blue Archive aja deh, Blue Archive misalnya. Kita setiap karakter harus punya story. Berarti kita antara memperkenalkan mereka di main story atau bikin introduction story sendiri. Terus setiap karakter kalau udah punya introduction, karakternya perlu develop atau enggak? Harus ya kan? Mendevelop karakter tuh kan agak susah gitu ya. Harus nunggu mendevelop karakter supaya betul. Kalau kita develop terlalu jauh sampai
berbeda jauh antara pertama kita ketemu dia sama pas nanti dia sudah terdevelop. Gimana dengan orang-orang yang dapatnya gacanya nggak hoki gitu ya, dapatnya di ujung. Iya juga. Kan mereka ketemu karakter yang beda banget nih. Loh, kayaknya terakhir di story nggak gitu, dia kok jadi bocah lagi ibaratnya gitu ya. Itu gimana Dan ya? Dan kelemahan kedua itu adalah main story-nya terpaksa panjang. itu juga. Kadang justru sampai nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya. Kalau visual novel yang memang dibikin visual novel itu kan biasanya kita bikinnya tuh Ke story satu ya. package, sekali beli main selesai gitu ya. Enggak, tapi itu terlalu ini sih. Sekali beli main selesai itu maksudnya sekali main itu bisa 300 jam gitu ya, beda-beda ya. Tapi Yang udah penting kelihatan ada story-nya mau ending. kemana. Ada ending yang Jadi kita bisa ada merencanakan nih, oh di fase sini karakter kita develop, di sini kita bikin emotional konflik, nanti klimaksnya di sini ending. tamat gitu kan ya. Iya. Tapi kalau game gacha nggak bisa gitu kan. Benar. Iya, itu Itu kelemahan. dua kelemahan game gacha sebagai visual novel. Iya, makanya Tentunya ada kelebihannya ya, ada kelebihannya pasti. tentu aja Lebih kan imersif sekarang loh. sekarang kan gameplay Kayak gameplaynya misalkan kalau misalkan game gacha bisa lebih bervariatif dan dia bisa pakai Betul. battle mode misalkan kayak di Sebagai MMO story. atau Blue Archive itu sebagai story itu presentasi Betul. cerita. Tapi sebenarnya sekarang Ya. udah bisa diakalin di visual novel biasa juga. Jadi sebenarnya animasi jujur bisa. justru kan ya visual novel biasa itu charmnya itu justru karena mereka punya ending kalau menurut Nima. Karena Betul. kalau di Karena game mereka gacha punya ya kecuali mereka servisnya selesai tamat offline gitu, mereka biasanya nggak punya ending. Jadi kayak terpaksa tuh harus digedor-gedor terus lah. Ya, Apalagi terasa karakter yang sama, diseret-seret. karakter yang sama yang terkenal harus di milking lagi gitulah. Ujung-ujungnya kayak gitu Dia. kalau game gacha. Dan ini sesuatu yang pengen aku bahas dari tadi karena Reti udah ngebahas soal gimana karakter di game gacha tuh harus ada di main story biar relevan gitu ya. Ini sebenarnya ini mah yang salah satu yang Nima agak kecewakan di Zenless Zero. Untuk satu karakter Nanggongyu itu dia nggak terlalu dapat banyak porsi di main story, cuma di event doang. Dan padahal dia kelihatannya cukup penting gitu loh, kayak punya ini. Padahal awalnya kelihatan cukup penting, orang-orang udah pada excited doang, tapi dia cuma nongol di story event AOD doang. Kayak agak kecewa juga sebenarnya, padahal dia bisa ditelusuri, tapi karena format cerita kayak gitu jadi nggak bisa gitu loh. Ya, kayak yang tadi aku bilang ya, ada plot driven, ada karakter driven. Kadang kita suka karakter ini tapi kok nggak ada yang karakter drivennya sih. Aku pengen tahu cerita Itu karakter dia ini lebih jauh loh gitu kan. Itu dia. Nah, tapi sebelum kalian ada yang bilang, itu kan karena game gacha karakternya banyak gitu ya, visual novel mah enak, sekali main paling hero-nya berapa, 5, 6 gitu ya. Aku kasih tahu ya, ada satu visual novel favoritku. Ya, Ini bukan visual novel abal-abal gitu ya, memang aku suka. apa judulnya? Dan heroinnya itu ada berapa ya? 100 sebenarnya. Itu visual novel apa? Judulnya adalah Koihime Muso ya. Oh, iya aku pernah dengar. Ya, Koihime Muso itu adalah ceritanya tuh kayak Romance of the Three Kingdom, atau lebih dikenal di Indonesia tuh Dynasty Warrior gitu ya. Dynasty Warrior. Iya sih. Iya ya, benar-benaran. Yang lebih dikenal sebagai Dynasty Warrior gitu ya. Itu isi karakternya di covernya aja itu mungkin bisa ada 50 karakter di Gila. covernya doang. Iya Dan benar. semua story, semua karakternya di develop dengan baik. Plot utamanya seru, plot karakternya seru. Jadi kalau dibilang karakternya banyak itu bukan alasan sih. Koihime Muso bisa kok. Iya. Ya tapi beda gitu ya, karena visual novel tuh kalau ceritanya nggak bagus nggak menjual, Iya, intinya kan mereka ya kan? dan kalaupun ceritanya bagus, kalau misalkan dia perusahaannya nggak punya nama misalnya, itu mungkin agak susah naik kecuali tiba-tiba susah. viral gitu loh. Jadi sama aja sih Tapi kayak game memang- gacha, ujung-ujung Iya, kayak game gacha betul. juga gitu. Tapi game gacha bisa menjual gameplaynya. Visual novel nggak ada lagi yang dijual selain ceritanya. Well, kalau eroge ya eroge ya. Tapi makanya kan Visual kembali lagi novel, eroge yes. laku salah satu faktor itu. Tapi bahkan eroge Sehingga- sekarang udah ada eroge gacha gitu loh. ya sehingga si visual novel ini kalau mau laku, story-nya itu harus benar-benar bagus. Makanya PN itu tetap ada tempatnya walaupun pasarnya. digempur sama gacha segini banyak. Ya, ini kita kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana kondisi visual novel di tahun 2026 ini? Harus diakuin sih, memang turun ya. Visual novel turun jauh. Banyak studio-studio bagus yang akhirnya berguguran ya. Iya.
sementara sering dia lihat. ya bangkrut sih banyak kan ya. Nggak heran sih, masa-masa ini in this economy gitu loh. In this economy. Bahkan untuk visual novel yang revolusioner seperti misalnya EF ya, EF Fairy Tail of Two misalnya. Iya, aku ingat. Aku pernah nonton versi animenya. Itu penerbitnya Minori kalau nggak salah ya. Iya, Minori. Itu bangkrut sih. Iya, aku denger itu, sedih. Padahal itu revolusioner banget. Kalau kalian main visual novelnya, kalian nggak berasa main visual novel. Yang bayangannya kalau main game gacha kan, oh ya semuanya cuman ada PNG gitu kan. Wah, EF tidak begitu teman-teman. Gimana? Satu Nanti game main. itu udah aku udah main sampai tamat. Gimana? Aku baru nonton anime yang season 1 doang. EF itu berasa nonton anime tapi visual novel. Semuanya CG-nya bergerak. Aku jadi pengen. Kalau ada PNG-nya itu seakan-akan kita lagi berjalan di samping dia. Jadi atau seakan-akan kita lagi berhadapan sama dia. Itu revolusioner PNG tuh banget sih pas nggak- zamannya ya. PNG-nya tuh sinematiknya dapat. Jadi dia ngegabung sama backgroundnya. Nggak kayak PNG di game gacha gitu kan asal nempel doang gitu. Ngerti, Itu berasa nonton film tapi visual novel. Itu pun bangkrut. Ya, I mean berarti mahal kan ya developer. Emang developer pasti mahal sih. Aku nggak heran Betul. developer kayak gitu pasti mahal gitu. Ya itu intinya. Tapi memang, balik Bisnisnya lagi. visual novel tuh agak unik ya. Karena yang mereka jual itu ya pertama buat bikinnya mereka butuh pengisi suara, ilustrator, baik itu PNG ataupun CG ya. CG tuh yang kayak kalau lagi ada CG tuh Ada komputer grafik event ya. Ya lagi ada event gitu ya. Ataupun background artis bayar loh, kan backgroundnya bikin Iyalah. unik masing-masing game. Oh Terus iya, bayar penulisnya, BTW biaya penerbitan. bagi yang penasaran nih nanti nih mah background kita kebetulan hari ini visual dari Visual novel ya. novel. Jadi nanti ini mah taruh di credits deh. Yes. Oke. Nah, tapi bikin satu game visual novel itu mahal gitu ya, sehingga ngejualnya pun mahal. Kalau visual novel di Steam kan berapa sih biasanya? 300 ribuan kali ya kalau di Steam ya? Kalau di Jepang tuh 6.000 yen biasanya. Iya, ngerti iya. 6 ribuan yen. Kalau full voice Mahal apa lah. lagi sih? Full voice apa lagi sih? Tapi mereka nggak bisa mengandalkan satu orang beli satu. Maksudnya satu orang beli satu belum menutup biaya produksi mereka. Jadi mereka biasanya bikin bonus. Kalau beli di toko ini, kamu dapet dakimakura. Beli di toko sebelah, kamu dapet akrilik. Nah, jadi orang-orang yang memang udah fans sama penerbitnya, biasanya tuh beli satu game tuh bisa beli 3-4 kopi biar dapet bonus-bonusnya itu. Berarti udah pernah beli yang kayak gitu? Itu. Aku punya 3-4 visual novel fisik ya buat koleksi doang. Oh, apa aja tuh? Aku punya Koihime Muso Iya yang ya. tadi ya. Terus aku punya Grisaya Woi. complete edition ya. Itu tiga game jadi satu package. Boxnya gede banget ya ampun. Boxnya tuh ukuran kertas. Nanti kalau kapan A3 kali ya. lihat deh penasaran. Terus ada Hoshizora no Memoria ya kalau nggak salah ya. Hoshizora no Memoria. Yes ya, Hoshizora no Memoria. Terus aku punya limited edition Corpse Party. Yes, Wah, sepuh. itu di PS Vita soalnya dulu. Sepuh. Enggak lah. Tapi itu nggak aku pakai buat main, buat koleksi doang. Iya sih. Kan harus bisa install CD kan biasanya kalau kayak gitu. Ya. Jadi memang challenge visual novel itu adalah monetisasi. Gimana caranya game yang udah dibuat ini menghasilkan uang sebanyak-banyaknya gitu kan. Salah satu Kalau jual fisik ya tadi contohnya. salah satunya juga biar membuka awareness soal visual novel ini ada ceritanya dan bisa lebih detail lagi, misalnya anime sih, adaptasi anime. Misalkan kan yang terkenal Visual kan novel Anak menjadi anime. gitu. Betul. Visual novel menjadi anime tuh metanya atau terkenalnya tuh di tahun 2010-an ya. Kalau sekarang kan novel isekai menjadi anime gitu ya. Iya, Tapi kalau iya, 2010-an tuh enggak, bukan 2010-an malah 2000-an itu visual novel menjadi anime. Banyak banget Metanya. ya. Salah satu contoh yang terkenal ya spin-off-nya salah satu visual novel jadi Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ya sekarang. Iya. Itu Ya. sama yang itu kan waktu itu zaman-zaman KyoAni masih ngadaptasi anime dari visual novel Ki gak sih?
Betul, ada Kanon, Air, Planet. Iya. Nima dulu suka banget itu Little anime Buster Kanon. agak recentnya. Bagus bagus. Ma, gimana ya itu terus apa lah? Ya pokoknya gitu sih. Itu pokoknya macam-macam gitu. Tapi Nah terus pertanyaannya sekarang kan, jadi visual novel perlu jadi game gacha nggak? jangan sih kata kalau dari Nima ya, mungkin Nima tuh lebih respect kalau mereka masih bisa ngeluarin cerita yang setidaknya punya ending yang proper gitu, yang beneran. Nima tuh lebih bisa respect. Tapi kalau misalkan memang gacha kan memang harus live service kan ya. Jadi mungkin aku jujur lebih respect sama sama perusahaan-perusahaan yang dia meski dia bikin game gacha dia tetap bikin visual novel. Misalnya kayak Type Moon gitu kan, mereka masih bikin Tsukihime remake tapi sambil tetap lanjutin FGO. Terus ya itu Heaven's Birthright sama Ki gitu, lebih kayak eksperimen. Nah aku perlu menjelaskan dikit mengenai Heaven's Birthright. Heaven's silakan. Birthright ini jiwanya tetap visual novel tapi dia bikin game gacha. Iya juga. Yang menarik dari Heaven's Birthright adalah karakternya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 6 48 karakter. HBR itu punya 48 karakter. Diperkenalkan dari awal game rilis karakternya cuma ada 48. Sampai sekarang nggak ada nambah karakter. Mereka hanya bikin kayak kostum-kostum doang. Art yang gitu ya. Yes, tapi story-nya itu di develop semua. Aku sih Jadi kita nggak berasa asing sama kalau ada karakter baru di gacha, karena oh ini mah yang kemarin di chapter 1 dia ini kan. Gitu. Terus kan ini Ki ya. Jadi story karakternya tuh belum nangis ya nih mah. Kalau story karakternya tuh ya goblok-goblok gitu ya kalau kita ngomong kasarnya. Iya, goblok-goblok tapi terus Di real life itu sangat-sangat lucu, sangat-sangat bodoh gitu ya. Jadi kita berasa akrab banget sama ke-48 karakter ini. Jadi bayangin ya, kalian main game gacha, sebelum main story itu kalian main side quest sama karakter-karakternya ini, semua kelakuannya bodoh-bodoh, lucu-lucu semua. Kalian akrab sama mereka, di main story dihajar emosional, nangis. Aduh, aku jadi agak takut mau mulai. Ntar aja deh. Itu berasa banget jiwa visual novel di Heaven's Birthright tuh ada. Gitu ya. Dalam artian membuat visual novel jadi game gacha itu bukan tidak mungkin. Nggak harus jadi gacha slops ibaratnya gitu ya. Karena Heaven's Birthright contoh hidupnya. Heaven's Birthright ya. Oke. Tapi sulit. Sulit sih. Memang sulit, gak semuanya itu kan karena itu Heaven's Birthright itu menurutku juga bisa kayak gitu karena fansnya Ki itu banyak Ya, yang karena nama besarnya. punya nama yang besar kan Ki itu secara generalnya juga ya. Jadi ya nggak heran gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya nih sebelum mungkin sedikit-sedikit penutupan kan. Kira-kira Reti punya satu aja deh, gak apa-apa deh, satu aja gak apa-apa. Rekomendasi visual novel untuk pemula yang pengen mulai baca visual novel. Aku agak susah milih satu ya, kemarin aku rekomendasiin 3 sebenarnya, tapi memang secara waktu kayaknya susah kalau rekomendasiin 3-3-nya. Agak susah ya. Soalnya itu aku akan rekomendasiin yang di tengah lah ya. Aku tahu kalau nggak semua orang yang main visual novel suka kalau karakter utamanya cewek. Harus diakuin karena ada orang yang berasa harusnya karakter utamanya cowok dong, karena ini kan dating sim bla bla. Oke, so aku akan rekomendasiin satu game yang karakter utamanya cowok dengan durasi yang tidak begitu panjang, medium lah. Judulnya adalah Atri. Atri My Dear Moments. Ini ada di Steam. Biasanya suka diskon, dan kalau diskon dia suka bundling sama game lain. Jadi silakan dipantau. Kalau nggak diskon harganya sekitar 100 ribuan lah. Sangat murah ya. Untuk sebuah visual novel. Ceritanya kayak gimana ceritanya? Sinopsisnya ini adalah seorang pemuda yang sedang berada dalam posisi terendah dalam hidupnya lah ya. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan papannya, plus dunia itu tiba-tiba permukaan air lautnya naik. Jadi kayak post apokaliptik plot gitu loh. Iya. Oke. Dia bertemu sama seorang robot. Nah, si robotnya ini tuh agak ponkotsu lah kalau bahasa ya. Iya, ponkotsu. Ya, agak pon gitu ya. Agak pon tapi kan agak ceroboh karena gitu agak ya. pon tuh agak ceroboh, tapi dia agak polos gitu kan. Jadi dia melihat hidup itu lebih kayak straightforward gitu ya. Nah, ini memberi sudut pandang yang berbeda dalam hidup si protagonis ini. Sampai dia tuh klise, tapi ini ya. Klise. Dia tuh sampai menghidupkan mimpi lamanya. Tapi aku nggak bakal sebutin mimpinya apa karena itu agak spoiler.
Ya jangan spoiler kan ini merekomendasi ya. Yes, ini cerita klasik klise boy meets girl, terbitan tahun 2020 pas zaman Covid. Jadi ceritanya harusnya cukup relate buat teman-teman yang melalui masa-masa Covid ya. Karena sebenarnya ini memang menceritakan masa Covid, cuma dengan nggak ngomong langsung itu Covid gitu ya. Karena permukaan laut naik, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi terisolasi kan gitu ya. Tapi kita nggak ngomong kalau itu Covid sebenarnya. Aku jadi tertarik, nanti kapan deh aku coba. Kita fast forward, optimis. Atrinya sendiri ya, karakter Atrinya sendiri tuh sangat-sangat cheerful, gadis bertwin tail, agak loli, dan ini udah ada animenya. Desainnya lucu sih. Udah ada animenya, tapi aku sarankan tetap main visual novelnya karena pasti ada visual novelnya jauh lebih dalam. Durasinya cukup singkat, sekitar 10 jam dibandingin visual novel yang lain ya. Kalau kita bandingin kayak Umineko bisa 300 jam gitu ya, 10 jam itu Umineko gak heran sih. Little Busters juga kan termasuk panjang katanya ya. Little Busters cukup panjang. Aku udah main Little Busters 3 kali muter. Wow. Rutenya udah semua? Ya, rute semua aku jalanin 3 kali. Semuanya. Gila. Aku dari dulu penasaran sih Little Busters tapi nggak pernah jadi mau main. Aku dulu literally hafal semua pilihan Little. Kalau mau masuk ke rute siapapun aku bisa dengan gampangnya. Gila, sepuh. Inikah my kisah. Inikah my kisah, anjay. Ya, Little Busters senang lihat cewek-ceweknya lucu sih, aku penasaran. Dari dulu. Cewek-ceweknya sangat unik. Aku dari dulu tuh pengen main tapi kayak nggak jadi terus. Ya, rekomendasi Little Buster, aku mungkin senggol dikit mengenai Ki ya, karena Ki itu nama besar di film novel. Setiap game Ki itu punya tema masing-masing, tema besarnya. Planet itu mengenai keluarga. Little Buster itu mengenai adolescence itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Masa remaja. Jadi kalau kalian yang masih remaja main Little Buster tuh pasti kena banget. Iya sih. Kalau kita yang udah agak tua ini main Little Buster pasti berasa nostalgia banget. Nanti aku coba lihat dulu deh mau main visual novel apa. Oke, sekarang kita ngomongin sesuatu ya. Sebenarnya karena visual novel ini termasuk salah satu genre game yang cukup simple ya. Sebenarnya betul. Bikin visual novel sendiri tuh sebenarnya nggak sesusah itu gitu loh. Yes, betul, tidak susah. Bikin visual novel itu kalian cuma perlu satu PNG. Ya. You know what? Actually bahkan nggak perlu PNG. Ada beberapa game yang nekat nggak pakai PNG. Gila. Agak susah ya bikin storynya, penulisan harus bagus. Ya satu PNG. Kedua background musik, which is udah banyak ya yang gratis ya di YouTube. Nah, ya. Banyak VTuber kita VTuber. Apalagi teman-teman VTuber ya. Jadi kalau kita teman-teman VTuber, PNG udah punya. Background musik udah biasa nyari. Background image udah bisa nyari. Iya. Tinggal tulis story doang. Sebenarnya bahkan kalau kita tuh sebagai VTuber tuh kayaknya harus lebih dibudayakan bikin visual novel dari diri sendiri sih. Soalnya kan tinggal kayak hahaha ekspresi gitu, hahaha terus jadi sprite ada. Lucu juga sih. Nima udah pengen nyoba bikin visual novel sendiri. Bahkan kalau kalian punya 3D model ya, buat VTuber yang punya 3D model, kalian bisa bikin kayak Uma Musume tuh visual novelnya. Lucu. 3D model aja gerak-gerak, lucu kan? Lucu ya. Nima harus coba itu berikutnya. Let's go. Tapi bikinnya pakai apa sih? Bisa ngedit video manual ya kan, kalau kalian mau taruh di YouTube. Ngedit video manual jadinya kayak visual novel juga kan? Intinya tapi sih repot ya. Intinya sih kalau aplikasi buat bikin visual novel yang paling terkenal dan gratis itu Ren'Py. Tapi itu memang harus belajar coding sih. Betul. Sebenarnya udah banyak sekarang. Ren'Py itu arguable sih dibilang harus belajar coding, karena kalian cukup nulis nama karakter. Misalnya reticula gitu ya. Aku pertama tulis di atas define reticula as R. Supaya nggak nulis reticula berkali-kali gitu ya. Nanti aku tinggal tulis R, habis itu dialognya. Itu udah jadi visual novel. Aku kan ajarin dong. Nima pengen dari dulu pengen nyoba bikin VN pakai Ren'Py kan jadi. Tapi kalau kalian mau bikin misalnya custom text box atau custom yang lain-lain, memang Ren'Py itu harus belajar coding. Bahkan kalian bisa bikin fighting game di dalam Ren'Py. Serius bisa? Serius ada yang bisa bikin fighting game, ada yang bisa bikin RPG. Tapi basically Ren'Py itu highly customizable, tapi cukup mudah kalau mau bikin pack. Yang lain ada namanya Nani Novel. Oh, aku baru tahu. Apa tuh? Nani Novel itu engine visual novel di Unity. Jadi kalau game-game gacha sekarang atau orang-orang
bikin game sekarang kan pakai Unity. Nah, Hmm. Unity itu ada satu package Nani Novel. Itu buat bikin visual novel doang. Jadi engine-nya udah ada, kalian tinggal campur-campurin asetnya doang. Contoh lain tuh Light.vn. Light.vn ini lumayan unik karena dia web based. Sebenarnya Light.vn itu bukan buat bikin visual novel, tapi buat ngetes. Jadi kalian coding di sana, langsung keluar visual novelnya di kirinya gitu. Lucu banget. Aku harus coba sih kapan-kapan. Nanti bisa Ya. di link ya. Nanti bisa di link aja, nanti mungkin Nima taruh di deskripsi. Yes, nanti kita taruh ya. Dia sih ya. Jadi udah banyak engine. Kalau kalian mau nyari yang lebih apa ya? Lebih kuno, ada yang namanya dulu Outscripter sama Enscripter buat Jepang. Terus kalau Inggris tuh ada PN visual novel Maker editor. apa gitu ya? Aku lupa namanya. Visual Maker tuh, atau visual novel maker. Cuma visual novel maker tidak begitu terkenal di kalangan teman-teman yang bikin VN karena banyak bugs-nya katanya. Sama itu kayaknya udah lama nggak diupdate nggak sih? Dan udah lama nggak diupdate. Tapi dia lebih gampang karena dia sistemnya what you see is what you get ya. Jadi Iya, kita iya. drag and drop gitu. Drag and drop. Aku pernah nyoba soalnya pakai itu. Tapi memang ya kelemahannya di situ sih. Dia udah lama nggak diupdate dan banyak bugnya. Ini banyak sih memang visual novel tuh termasuk simple tapi menarik buat di-explore gitu. Oke. Tuh. Jadi sebelum kita penutupan, pertama kita pertanyaan untuk hari ini aku serahkan pada Reti. Jadi untuk Iya. teman-teman yang mau komentar silahkan apa pertanyaannya. Kalau ada yang nanya kenapa Reti nggak main visual novel di streamnya, asal kalian tahu ya, visual novel itu sebagian besar ada tulisannya dilarang di stream. Oh iya kah? Ya, ada beberapa game yang jelas-jelas di pas kita double klik run gitu ya, terus ada tulisannya nggak boleh di stream. Nah, tapi iya sih memang aku apa ya? Aku lebih ngeliatnya sih aku tuh bacanya cepet jadi agak susah kalau mau streaming visual novel. Ya, aku juga udah pernah nyoba sih, ada salah satu yang boleh di stream gitu ya. Nggak bisa, pacingnya berantakan. Pacing aku baca sama pacing streamingnya beda. Iya, susahnya itu sih. Oke, pertanyaan hari ini maksudnya lebih kayak yang buat teman-teman di komentar ya kalau udah dengerin sampai habis gitu. Apa nih, Reti? Apakah kalian tertarik main VN? Dan kalau tertarik, kalian mau lihat game yang kayak gimana? Aku akan kasih rekomenku di komen. Jawab pertanyaan Anjay, kalian. let's go 10 rekomen 10. Oke. Misalnya, aku pengen main visual novel yang nggak mau cuma nyampe pacaran doang lah, maunya sampai kawin punya anak. Ada tenang aja. Banyak tentu saja, anjay. Oke. Itu ya pertanyaannya. Nah, tapi ternyata banyak ya memang yang bisa dibahas dari visual novel. Nima aja kaget Nima bisa ngebahas banyak ini, padahal Nima juga lagi jarang main visual novel. Iya, visual novel luas banget sih. Iya, soalnya memang ya pada peaknya tuh memang banyak sekali genre-genre revolusioner tuh memang dari visual novel gitu loh. Seperti tadi kan diceritain F itu sama Ki itu kan bener-bener sampai dia ada polanya sendiri kan. Iya. F dan penerus spiritualnya Auno Kanata no Rhythm atau apa ya bahasa Indonesia aku lupa. Itu bikin genre baru yang namanya cinematic novel. Tapi itu topik panjang lagi. Ya, kapan-kapan bisa dibahas lagi ya. Tuh, kapan-kapan lah ya. Mungkin kalau kita free talk collab gitu kita ngobrolin gini kan aja. Tapi emang sih kalau visual novel ya itu kelemahannya tuh kalau pacing bacanya nggak bisa sesuai sama viewer agak susah di stream. Makanya Nima tuh agak Nima bisa kalau streaming visual novel juga bacanya tetap cepat ya tuh loh. Jadi Nima tuh pasti bilang di awal stream kalau misalkan kalian tertarik sama game kalian mainin sendiri aja gitu. Betul. Padahal Nima pengen main Mano Sabon stream set. Lihat aja dah nanti gimana. Kayak intinya sih gitu sih. Kalau dari Nima sendiri Nima nggak terlalu banyak baca visual novel, tapi pada zamannya tuh orang-orang banyak dari mungkin sekarang di itch.io ya, tapi pas zamannya dulu ada website yang orang-orang nge-upload visual novel amatir yang dulu tuh bisa dicoba-coba gitu loh, kayak ya namanya juga indie, jadi mungkin nggak ada voice-nya, mungkin pakai BG sama BGM seadanya, tapi kadang-kadang ada cerita-cerita menarik di situ. Terus ada komunitas-komunitas kecilnya yang bikin visual novel. Itu sebenarnya sangat menarik karena kebanyakan ya orang-orang seperti orang-orang ya bikin visual novel itu sebagai ini aja, sebagai for fun aja. Jeritan jiwanya. Jadi berat. Jeritan jiwanya. Ya, dia pengen sih bikin visual novel soal lore ini. Mungkin tahun kapan ya?
lihat aja. Reti tertarik gak Buat penonton Reti, bikin visual novel kayak buat- gitu? buat penonton Reti tolong jangan ditagih ya. Reti pula terakhir ngomong bikin visual novel 2 tahun. Ternyata sudah ada janjinya ya, ternyata sudah ada janji-janji manisnya ya. Maaf ya. Ya tidak apa-apa Reti ya. Anima juga dulu janji novel nggak jadi mungkin dijadiin visual novel aja kali ya. Bisa juga, bisa. Oke, jadi kita penutup pada berikutnya, kita episode berikutnya bahas apa ini? Wow. Aduh, bahasa apa nih, Ma? Ya Nima ini disuruh Reti sih ngebahas ini, intinya Nima mau ngebahas fashion Jiraike awalnya dari mana dan bagaimana influence-nya tuh di media sosial dan media zaman sekarang. Ini mungkin lebih modern deh ya, karena Jiraike sendiri lumayan baru kan. Lumayan Tahun recent ya, betul. 2020-an. Jadi ini mungkin agak Tapi ini lumayan apa ya? Lumayan ada di mana-mana gitu. Jadi perlu kita bahas. perlu kita bahas. Dan sebenarnya kalau dikait-kaitin dengan kultur zaman dulu juga masih ada yang seperti ini gitu loh ya. Betul. Jadi kalau mau mungkin kita akan bahas ya. Jadi kapan. Jadi mungkin episode bukan mungkin lagi emang episode berikutnya kita mau bahas ini. Yes. Dan soal Jiraike ini ya mungkin Nima belum bisa bilang karena ini episode berikutnya juga belum direkam dan segala macam ya. Cuma mungkin nanti kalau ada trigger warning atau apa, Nima akan ngomongin di awal videonya, di awal podcastnya, atau nanti mungkin dikasih teksnya gitu loh. Karena agak sensitif kan. Nima juga sebenarnya agak ragu-ragu tadi ngebahas yang Denpa Game itu karena di pressing staffnya kan banyak ya. Harusnya dikasih warning di deskripsi deh ntar. Oke. Yes. Oke, jadi itu aja sih I think. Otsunima, Otsureti gimana? Terima kasih udah dengerin sampai so. Jangan lupa di komentar sesuai tadi yang pertanyaan dari Reti. Sekali lagi Reti pertanyaannya. Kalian udah main visual novel atau belum? Dan kalau mau main, kalian mau main visual novel yang seperti apa? Oke, sampai di sini dulu. Otsunima, Otsureti. Otsunima, Otsureti.